Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farida Fitriani. Saya dari kelas Ilmu Hadis 5A. Di sini saya akan mempraktekkan salah satu aplikasi hadis, yaitu Jawami'ul Kalim. Langsung saja, di sini kita langsung buka aplikasinya. Dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Jawami'ul Kalim. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara mencari hadis dalam aplikasi Jawami'ul Kalim. Di sini langsung saja klik Bahthun. Kemudian kita menuju ke kolom yang paling atas. Di sini kalimat apa yang akan kita cari dalam hadis tersebut. Misalkan di sini saya akan mencari kalimat yang redaksi hadisnya seperti ini. Kalimatani khafifatani. Kemudian setelah itu kita harus menentukan jenis hadis apa yang akan kita cari. Misalkan di sini mau mencari hadis marfu atau mauquf atau maktu. Nah, di sini misalkan saya mencari hadis yang jenisnya itu marfu. Nah, ketika ini sudah diisi, kemudian kita klik Bahthul Muthabiq. Dan ini sedang dalam proses pencarian hadis dari berbagai kitab. Kemudian kita klik Sahihul Bukhari misalkan. Nah, di sini sudah tercantum dan kita sudah mendapatkan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, dan ini redaksi hadisnya. Di sini juga terdapat rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalkan di sini Abu Hurairah. Di sini kita akan mencari biografinya seperti apa, maka tinggal klik saja Abu Hurairah. Nah, di sini langsung tercantum gitu ya, bahwasanya Abu Hurairah ini nama lengkapnya itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian rutbahnya sahabi. Misalkan kita ingin mencari bagaimana jarh wa ta'dil para ulama terhadap Abu Hurairah, maka diklik yang jarh wa ta'dil. Di sini sudah tercantum Abu Hatim. Dia mengomentari bahwasanya Abu Hurairah adalah sikot. Kemudian Ibnu Hajar mengomentari bahwasanya Abu Hurairah ini adalah seorang sahabi, yaitu sahabat. Kemudian kita akan mencari siapa saja guru-guru dari Abu Hurairah ini. Nah, kita klik asyuyuh. Kemudian di sini sudah tercantum gitu ya guru-guru dari Abu Hurairah, dan di sini sudah terdapat 60 guru dari Abu Hurairah. Kemudian kita mencari tahu siapa murid-muridnya, kita klik at-talamid, dan di sini juga akan tercantum siapa saja murid-murid dari Abu Hurairah dan berapa jumlah murid dari Abu Hurairah ini. Dan ini sudah ada ya, tampilannya sudah ada. Misalkan Abu Hurairah ini muridnya, salah satu muridnya adalah Abu Ad-Dhahak misalkan ya. Dan ini adalah murid-murid dari Abu Hurairah. Yang tercatat murid-murid dari Abu Hurairah berjumlah 1099 orang. Kita close. Kemudian kita ke Arad. Nah, di sini hadisnya saya mengambil dari kitab Sahih Bukhari. Dan di sini selain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sahih Ibnu Hibban, kemudian Musnad Abi Ya'la, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya. Kemudian kita ingin mengetahui syawahid. Dan di sini la tujar. Jadi artinya hadis ini ketika diriwayatkan oleh berbagai jalur, sahabatnya itu sama Abu Hurairah, jadi tidak ada yang berbeda. Kemudian langsung ke hukum alal matni, bagaimana hukum matannya. Dan di sini ada kategori sahih,
kemudian hasan, doif, syadidud do'fi, mutham bil wad'i, kemudian dan maudhu. Dan di sini para ulama menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sebanyak 77,3% dan hadis doif sebanyak 22,7%. Dan tidak ada para ulama dalam hadis ini yang menilai gitu bahwasanya hadis ini adalah hadis sahih. Jadi menurut kesimpulan hadis ini kesimpulannya menurut aplikasi Jami'ul Kalim derajatnya adalah hasan. Dan ini merupakan salah satu dari keistimewaan aplikasi Jami'ul Kalim. Jadi kita bisa langsung mengetahui apakah derajatnya itu sahih, hasan, ataukah dhaif, atau juga bahkan maudhu seperti itu. Kemudian kita mau mengetahui syarah, misalkan klik syuruh. Nah, di sini sudah tercantum bahwasanya syarah dari hadis ini adalah ini seperti ini. Ini terdapat dalam kitab Fathul Bari. Nah, kemudian kita klik ini, dan ini adalah isi dari kitab Sahih Bukhari. Jadi bab-bab apa saja yang terdapat dalam kitab Bukhari seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke taksim maudhu'i. Di taksim maudhu'i ini adalah hadis-hadis yang dihimpun berdasarkan tema. Jadi hadis tematik. Misalkan kita mau mencari hadis tentang iman, jadi diklik saja tentang iman. Nah, kemudian di sini ada opsi lain juga. Apakah kita akan mencari hadis tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, atau kepada yang lainnya? Tinggal diklik saja. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini Qiraah Matnu'ah. Ini adalah kumpulan hadis-hadis, kumpulan kitab-kitab. Misalkan Sahih Bukhari misalkan. Di sini sudah ada misalkan hadisnya. Ini yang pertama adalah bab badil wahyi misalkan ya, seperti ini. Ini hadisnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada ta'rifat. Jadi ta'rifat ini adalah identitas buku, identitas dari sebuah kitab. Misalkan di sini ada kitab Masanid. Nah, di sini kan ada naumul kitab, itu adalah jenis kitabnya. Misalkan kitabnya itu jenisnya musnad, apakah sunan, apakah jami gitu. Kalau musnad itu adalah hadis yang sistematikanya itu berdasarkan nama sahabat seperti itu. Di sini misalkan jenis kitabnya Masanid. Nah, kemudian nama kitabnya itu Musnad Arabi bin Hubaib seperti itu. Kemudian misalkan kita akan mencari tentang sunan misalkan ya, tentang sunan. Nah, di sini ada Sunan wa Muwatta. Di sini yang masyhur itu Muwatta Malik. Seperti itu. Penulisnya adalah Malik bin Anas seperti itu. Nah, di sini juga dilengkapi dengan khusus kitab. Jadi, apa saja yang dibahas dalam kitab itu. Kemudian syarat penulis gitu ya, syarat penulis kitab itu dalam meriwayatkan sebuah hadis, misalkan harus bertemu dengan gurunya secara langsung misalkan, atau harus sezaman misalkan seperti itu, dan yang sebagainya. Nah, kemudian ketika kita sudah menggunakan Jami'ul Kalim, kita kembali lagi ke arad seperti ini. Mungkin itu saja tata cara mencari hadis di dalam kitab Jami'ul Kalim menurut saya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.